الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وخصوصا إلى روح الشيخ شفي الرحمن المبارك فوري بسر النبي وعلى نبي إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna bersama-sama melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa-apa saja cerita Nabi SAW ketika beliau sudah diangkat sebagai Rasul. Artinya ada masa ketika beliau itu belum menjadi seorang Rasul atau masa-masa anak-anaknya sampai beliau sudah diangkat menjadi Rasul. Nah, kalau dalam satu riwayat itu disebutkan mukjizat Nabi SAW itu ada 1000 mukjizat. Dalam kitab Al-Wajiz disebutkan ada 1000 mukjizat Nabi SAW. Yang bahkan salah satu mukjizatnya itu tuh melebihi daripada mukjizat nabi-nabi yang lain. Nah, kemudian kami lanjutkan sedikit tentang ajakan secara terang-terangan yang suatu ketika Nabi SAW melakukan dakwah. Nah, pada awalnya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Artinya cara dakwah Nabi SAW itu tidak langsung terang-terangan. Tidak langsung terang-terangan. Nah, kemudian ajakan secara terang-terangan berlangsung selama 3 tahun. Dan pada masa itu banyak pembesar-pembesar bangsawan yang masuk Islam. Sesudah itu Nabi SAW diperintahkan untuk mengajak manusia dengan terang-terangan. Yaitu apa? Ketika turunnya firman Allah, Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik. Nah, ini maka diceritakan bahwa di zaman jahiliyah itu tuh kenapa ya disebut dengan zaman jahiliyah? Masyarakat suku Quraisy itu tuh kenapa disebut dengan jahiliyah? Jadi direwayatkan mereka itu disebut dengan bangsa jahiliyah. Yang pertama kemarin kan kami ceritakan bahwa mereka membunuh anak laki-laki kalau misalkan mereka miskin, dan membunuh anak perempuan bahkan sampai menguburnya hidup-hidup. Nah, maka di sini disebutkan menurut Ibnu Dhihaq disebutkan ada beberapa bentuk amalan-amalan yang terkadang kita tidak mengetahui, bahkan kita cenderung lupa bahwa amalan-amalan tersebut mengarah kepada syirik. Nah, syirik ya. Nah, yang pertama dan kita tidak menyadarinya apa? Menyandarkan perbuatan kepada ramalan. Nah, ini contoh ya. Misal kita percaya terhadap ramalan. Misalkan kalau sekarang itu kan ada yang namanya zodiak ya, bintang Libra, bintang Sagittarius, bintang-bintang ini. Kita mempercayai kalau misalkan hari ini bagi yang bintang Sagittarius itu tuh pasti dapat sial misalkan. Jadi kalau misalkan pasti dapat sial, jadi jangan kemana-mana misalkan. Percaya dengan hal seperti demikian, meyakini hal seperti demikian, syirik sudah hukumnya. Hati-hati. Nah, itu kepercayaan menyandarkan perbuatan kepada ramalan. Tapi Ustadz, ada ini di dalam kitab Tajul Muluk. Nah, ini ada dalam kitab Tajul Muluk itu diriwayatkan oleh Imam Al-Ja'far As-Shadiq tentang hari-hari di mana ini ada hari kita bagus untuk berdagang, hari kita bagus untuk memulai usaha, hari ini jangan kemana-mana. Nah, itu bagaimana kalau misalkan kita mempercayai hal tersebut? Kalau dijadikan kepercayaan mutlak dan satu-satunya, itu hukumnya haram.
Walaupun pengarangnya adalah alim ulama dalam kitab Tajul Muluk itu kan. Tapi apabila kita menjadikannya sebagai pertimbangan kita saja, itu tidak masalah. Hanya pertimbangan. Kita melihat, oh ini hari ini menurut dalam kitab Tajul Muluk ini bagus untuk berdagang. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan hari yang paling baik untuk memulai usaha itu hari apa? Hari Rabu. Itu dalam Ta'limul Muta'alim, Pak. Jadi kalau misalkan mau berusaha, apakah usaha warung makan misalkan, atau usaha misalkan usaha-usaha ya gunting rambut lah, atau kita ingin melamar pekerjaan, yang paling bagusnya dalam kitab Ta'limul Muta'alim hari apa? Rabu. Boleh nggak kita percaya mutlak hari Rabu itu pasti baik? Nggak boleh juga. Tapi kita jadikan sebagai landasan. Artinya dasar, oh ini para alim ulama ini pasti tahu dia mengatur hari ini, nah pasti tahu. Contoh, kalau misalkan ini menurut Imam Ghazali, kalau misalkan puasa jatuh pada hari Senin, maka biasanya Lailatul Qadar itu jatuh di malam 29. Nah itu pasti enggak? Belum tentu pasti. Tapi dijadikan landasan bagi kita untuk jaga-jaga pada malam itu. Ada di dalam kitab Asraris Shaum disebutkan kayak gitu. Artinya apa? Kalau kita menyandarkan perbuatan itu kepada ramalan mutlak, istilahnya tuh kayak ini, mutlak kalau misalkan sebagaimana yang sudah dituliskan, pokoknya kalau hari ini sial-sial, nah enggak boleh, haram hukumnya. Apalagi ramalan bintang yang dari Yunani itu kan, Libra, Scorpio, habis apalagi Sagittarius dan lain sebagainya, itu kan itu enggak boleh, haram hukumnya. Nah itu yang pertama menurut Ibnu Dihaq. Kemudian yang kedua, menyandarkan perbuatan pada benda-benda yang memberikan efek, misal seperti ini contoh kecil aja. Belum lagi misalkan ada kita mempercayai kita dikasih jimat misalkan. Ketika dikasih jimat mutlak, pokoknya jimat ini bisa membantu menglariskan dagangan misalkan, atau melancarkan usaha dan lain sebagainya. Mutlak kita mempercayai hal tersebut, hati-hati bisa terjerumus. Atau misalkan seperti ini yang paling kecil saja. Kita berobat ke dokter. Ya anggaplah dokter siapa yang sini paling ampuh? Nah, Dokter Abdurrahman misalkan. Nah, ketika berobat ke beliau, kemudian dikasih obatnya, kita minum obatnya, manjur, mujarab, lalu kita ngomong, ini benar-benar luar biasa dokter itu, bisa menyembuhkan penyakit. Nah, kita mengiktikadkan bahwa dokter tersebut bisa menyembuhkan penyakit, obatnya bisa menyembuhkan penyakit, hati-hati, terjerumus sudah kita. Mutlak yang menyembuhkan penyakit itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh untuk berikhtiar saja, hanya ikhtiar. Ketika kita berobat, kenapa Allah menyuruh kita berobat? Karena kan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah berapa tuh? Lupa. Tentang Nabi Musa, waktu Nabi Musa itu sakit. Nah, dalam satu riwayat juga disebutkan suatu ketika Nabi Musa sakit gigi. Ini dalam kitab Qasasul Anbiya. Jadi suatu ketika Nabi Musa itu sakit gigi. Pokoknya sakit giginya itu luar biasa. Sakit gigi itu luar biasa. Jadi namanya sakit gigi itu mulai zaman Nabi-Nabi sudah ada sakit gigi itu. Jadi kalau misalkan kita sakit gigi itu wajar. Nabi-Nabi itu merasakan dah sakit gigi kayak gimana gitu. Nah, bayangkan aja dulu belum ada sikat gigi, odol tuh belum ada. Nah, apalagi kita gitu nah. Di zaman Nabi itu kan pakai siwak kan ya, siwak kan. Nah, di zaman Nabi Musa menderita sakit gigi. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Rob, aku sakit gigi, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku obat. Kata Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ambil ini, daun ini dengan ini, ditaruh ke gigimu. Diambil oleh Nabi Musa, ditumbuk, diletakkan ke gigi, langsung sekejap sembuh sudah. Nah, di hari yang lain ternyata beberapa tahun kemudian kambuh lagi sakit giginya. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Kata Nabi Musa, langsung Nabi Musa mengambil resep yang tadi itu, nah diambilnya, langsung masukkannya ke giginya, ditumbuk, masukkan ke gigi. Ternyata masih sakit gigi, malah lebih banget. Lalu makanya disebut dengan Musa kalimullah kan. Musa itu kalimullah, artinya Nabi Musa itu adalah nabi yang dia itu tuh berkata-kata, bercangkrama dengan Allah Ta'ala itu, nah tapi tidak melihat zat Allah. Nah itu keunggulan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW
bisa melihat zatnya Allah, bentuk rupanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digambarkan dengan otak kita itu, nah, bisa dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Musa tidak bisa sama sekali, walaupun bisa berkata-kata, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa lagi, ya Allah, kenapa gigiku ini masih sakit padahal aku sudah memakan resep yang sebagaimana yang Engkau firmankan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ada dalam kitab Qasasul Anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemarin ketika engkau sakit gigi, engkau bermunajat kepadaku, meminta kepadaku kesembuhan, lalu aku memberikan petunjuk kesembuhannya berupa ini. Ketika yang kedua kalinya engkau sakit gigi, engkau tidak meminta kepadaku, engkau hanya berhajat kepada makhluk. Makhluk itu kan artinya kan ma siwallah, al makhlukun ma siwallah. Makhluk itu adalah sesuatu yang selain daripada Allah. Benda itu kan termasuk, nah kayak ini, nah ini disebut makhluk, artinya sesuatu yang selain daripada Allah itu disebut dengan makhluk. Engkau meminta, engkau langsung berhajat kepada makhluk, engkau meyakini bahwa dedaunan tersebut mampu menyembuhkan penyakit sakit gigi, akhirnya apa? Tidak disembuhkan. Disinilah hak mutlak Allah untuk menyembuhkan penyakit. Makanya salah satunya ketika kita minum obat itu tuh kan, ketika kita minum obat, sunnah hukumnya kita minum obat itu tuh membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya syafi antal muafi. Itu amalannya. Guru kami memberitahukan kayak gitu. Ya syafi antal muafi. Kita minum obat, nah obat apakah? Sakit apakah? Tapi kita berniat, ya Allah, Engkau yang memberikan penyakit, Engkau yang menyembuhkan. Ketika kita diberikan penyakit, kita diminta untuk bersabar dan berikhtiar berobat. Nah, yang menyembuhkannya apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan juga kita beriktikad dengan kuat, misalkan ya, ada orang kena penyakit ini, oh nggak boleh makan ini nanti mati. Nah, yang menentukan kematian itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Benar, kalau misalkan memang para ahlinya mengatakan jangan makan ini, ya jangan. Supaya apa? Menjaga kesehatan salah satunya, tapi nggak mutlak makan itu pasti mati gitu. Nah, itu etikat ya, etikat hati-hati. Ketika kita meyakini itu, oh kalau makan ini pasti mati, nah otomatis ya orang yang keracunan, apakah dia pasti mati? Belum tentu. Ada yang keracunan tapi dia itu hidup-hidup aja. Salah satu contohnya seperti almarhum Kiai Haji Arifin Ilham yang pernah digigit ular kobra. Disangka orang tuh beliau tuh sudah meninggal, tapi tidak. Yang sampai suara beliau itu tuh serak itu tuh kan karena bisa ular kobra. Orang kalau digigit ular kobra pasti tewas. Pasti tewas menurut pikiran kita. Tapi pada faktanya tidak seperti demikian. Yang menentukan kematian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada diceritakan lagi. Ini cerita orang alim ya, orang alim. Ada suatu ketika Imam siapa? Kami lupa namanya. Jadi dia itu tuh ada salah satu muridnya tuh bertanya kepada beliau, "Wahai guru, aku sudah divonis oleh dokter terkena penyakit ini," katanya. Dan kata dokter, aku sudah umurku sudah tidak lama lagi. Kalau dihitung itu tuh sudah tinggal 3 bulan lagi. Nah, lalu kata gurunya, kalau begitu silahkan kamu melakukan amalan-amalan untuk menutupi kesalahan-kesalahanmu. Kemudian ditanya, wahai guru, amalan apa yang paling bagus? Bersedekah dan membantu orang-orang. Walhasil dilakukannya. Bersedekah, ada uang sedekah, ngajak makan anak-anak yatim, kemudian dengan tetangga baik, pokoknya apapun yang menjadi amalan-amalan kebaikan itu dilakukan. Dan itu terus menerus dilakukan sampai 3 tahun. Padahal didiagnosis dia meninggal dunia 3 bulan lagi. 3 tahun masih hidup. Artinya apa? Yang menentukan kematian bukan dokter, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keyakinan ya. Artinya jangan kita menyandarkan perbuatan kita pada benda-benda yang memberikan efek, tidak memberikan efek. Salah satu contohnya ya. Ada yang kami pernah dulu itu tuh ikut perguruan silat ya, perguruan silat. Jadi tapi kami itu tuh tidak ikut perguruan silat yang kayak tenaga dalam tuh tidak. Kami nggak mau kayak gitu. Dikhawatirkan yang dimasukkan tenaga dalam ternyata ada jinnya, itu nggak mau kami. Jadi waktu benda-benda, kalau misalkan waktu itu kami dikasih tahu kan kayak gini, ketika ada orang menebas kita menggunakan parang, misalkan ketika kita perang atau berkelahi, menebas kita dengan menggunakan parang, yakinkan, kata beliau, yakinkan bahwa parang tersebut, pedang tersebut, senjata tajam tersebut tidak bisa menembus kita. Karena apa? Yang bisa membuat kita itu terluka adalah Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak.
Itu i'tikad, keyakinan. Kita ada pisau terkena ke tangan, kalau Allah tidak berkehendak luka, enggak luka. Banyak kan biasa ibu-ibu kalau motong bawang misalkan, terkena tangan, ada suatu ketika kena tangan luka, ada yang enggak luka kayak gitu. Nah, kok enggak luka? Kenapa enggak luka? Karena Allah tidak berkehendak tangannya luka. Itu i'tikad kita. Kalau kena pas luka berarti Allah berkehendak tangan kita luka. Itu i'tikad atau keyakinan. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa benda itu memberikan efek, karena Allah lah yang memberikan itu semua. Nah, kemudian menurut Ibnu Dhihak lagi bentuk-bentuk kesyirikan yang ketiga adalah apa? Yang terakhir, menyandarkan perbuatan kepada keinginan manusia pasti terjadi. Salah satu contohnya ya, kamu belajar yang rajin, nanti kalau kamu belajar yang rajin pasti jadi dokter misalkan. Nah, hati-hati itu i'tikad. Belajar yang rajin itu ikhtiar. Masalah kita nantinya jadi apa, itu terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar nuntut ilmu. Ada orang dia itu dikuliahkan, kuliah terus. Apakah dia pasti menjadi orang yang orang yang sesuai dengan cita-citanya? Enggak mesti. Terkadang kan ada orang tua menyekolahkan anaknya di anggaplah fakultas ekonomi. Dia nanti diharapkan menjadi menjadi manajer suatu bank misalkan, atau kerja di bank. Ternyata nggak kerja di bank, malah kerjanya di mana? Jadi guru. Nah, walhasil apakah dia salah kuliahnya itu salah jurusan? Enggak salah jurusan, tapi Allah berkehendak dia itu mengajarkan ilmu yang dia terima kepada orang lain. Dia tidak ditakdirkan menjadi orang yang bekerja di bank, tapi menjadi guru. Nah, seperti itu. Artinya semuanya kita sandarkan kepada takdir Allah. Kalau kita tidak menyandarkan kepada takdir Allah, Allah yang memberikan kita sesuatunya itu tuh biasanya kita sakit hati. Dia sudah gini lama-lama belajar di sini, kan ada salah satunya itu tuh kan, orang lama sudah menuntut ilmu misalkan. Kami ada kenalan, dia itu tuh, beliau ini nih kalau menurut kami orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Soalnya beliau itu tuh seangkatan dengan Buya Yahya. Buya Yahya, kalau misalkan Bapak Ibu kenal, tahu kan ceramah beliau Buya Yahya. Orangnya ada di Tenggarong sini. Ngobrol kami kan. Waktu itu beliau bilang di mana? Saya itu mondok di Darul Lughah wad Da'wah, salah satu pondok pesantren terbesar di Pasuruan, Jawa Timur. Darul Lughah wad Da'wah. Dan beliau itu termasuk salah satu di antara orang-orang yang luar biasa keilmuannya itu atau orang-orang yang cerdas. Berbeda dengan Buya Yahya yang selama pelajaran biasanya sering agak tertidur ngantuk-ngantuk gitu. Tapi beliau ditakdirkan oleh Allah tidak menjadi seorang pendakwah, tapi menjadi pengusaha, pedagang. Sedangkan Buya Yahya ditakdirkan oleh Allah menjadi pendakwah. Ayo, kita nggak tahu kan yang namanya nasib. Jadi nasib itu tidak bisa disandarkan. Kita boleh bercita-cita, tapi yang menentukan hasil akhir dari cita-cita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa, dimintakan kita dalam doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan. Belum tentu sesuatu yang kita anggap baik itu menurut Allah baik untuk kita. Tapi ketika menurut Allah ini baik, sudah pasti itu baik untuk kita. Itu ya. Nah, kita tadi membahas masalah wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang syirik. Kemudian Nabi SAW naik ke Bukit Safa dan menyerukan kepada kaumnya ketika mereka berkumpul. Nabi SAW bertanya kepada mereka, apakah engkau membenarkan aku tentang apa yang aku beritahukan kepada kalian? Maka orang-orang kafir Quraisy menjawab, iya. Tidak pernah engkau ya Muhammad kami dapati engkau berdusta dari kecil sampai sekarang. Jadi Nabi SAW naik ke atas Bukit Safa, mengatakan kepada seluruh masyarakat yang waktu itu ada acara berkumpul di Bukit Safa itu kan, wahai kaum Quraisy, apabila aku berkata sesuatu, aku memberitahukan kepada kalian sesuatu, kalian percaya aku atau enggak? Kata orang-orang kafir Quraisy, kami percaya engkau. Karena apa? Engkau tidak pernah kami dapati berdusta sekalipun seumur hidupmu. Nah,
Maka Rasulullah SAW bersabda, lepaskan dirimu dari siksa api neraka, sembahlah Allah, sesungguhnya aku membawa peringatan yang pedih bagimu. Nah, pada saat itu apa? Langsung kata Abu Lahab, celakalah engkau hai Muhammad, apakah hanya karena ini engkau kumpulkan kami? Lalu turunlah ayat surah Al-Lahab yang artinya celakalah diri Abu Lahab, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Itu sejarahnya. Suatu ketika kan Nabi kata Nabi, kalian kalau aku ngomong kalian percaya enggak? Ya, kami percaya. Engkau tidak pernah berdusta. Aku membawa peringatan, aku Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah segala sesuatu yang menjadi pekerjaan ahli neraka. Langsung marah kaum kafir Quraisy waktu itu. Sebagian ada yang membenarkan, sebagian ada yang menolak. Nah, memang seperti demikianlah tabiat orang-orang yang dari Makkah. Makanya seperti dikatakan orang-orang Makkah itu kan keras. Beda dengan orang Madinah. Kalau Madinah lembut banget, lembut orangnya. Orang-orang Madinah itu kalau Bapak Ibu pernah naik haji ya, mereka misalkan kita ada bawa buah-buahan misalkan, ada bawa buah-buahan. Orang Madinah ya, kita taruh di depan kita tuh, nah kita makan. Mereka itu tuh kalau mereka diam aja, nggak mau minta. Sebelum kita memberikan kepada mereka nggak mau minta. Adabnya tuh luar biasa. Itu orang Madinah. Kalau orang Makkah, ya sebagaimana yang pernah diceritakan ke kami kan, guru kami cerita, orang Makkah itu nggak tahu kita ini makanan kita atau makan siapa, mereka singgah langsung ambilnya gitu. Itu orang Makkah. Memang tabiatnya kayak gitu. Tabiatnya. Jadi kita sangat wajar saja. Orang Madinah tuh lembut betul, lembut. Nah, kata Nabi, lepaskanlah dirimu daripada siksa api neraka. Makanya gini, kalau berbicara masalah neraka, itu ada 7 tingkatan ya. Neraka itu 7 tingkatan. Mulai dari yang paling atas, yang paling ringan, sampai yang paling bawah. 7 tingkatan neraka. Neraka yang tingkat pertama itu neraka jahanam. Itu khusus bagi kaum muslimin. Hanya orang-orang Islam yang masuk sana, yang mereka itu tuh orang-orang Islamnya itu tuh apa? Misalkan pembunuh misalkan. Atau misalkan dia membunuh misalkan kan, atau misalkan dia memfitnah misalkan, memfitnah orang wanita baik-baik difitnah, atau yang melakukan 7 dosa besar itu kan, membunuh dan lain sebagainya, mencuri yang mencurinya itu bukan hak dia dan dia tidak diridhoi dan lain sebagainya. Nah, itu neraka jahanam. Dan nanti di dalam riwayat itu disebutkan ketika di hari kiamat, ketika Rasulullah SAW turun ke neraka, beliau ke neraka untuk memberikan syafaat kepada umat Nabi SAW, diambil satu persatu tuh, nah ambil satu persatu umat beliau yang ada di neraka jahanam. Tapi beliau tidak lagi turun ke neraka yang selanjutnya, tidak lagi. Beliau hanya stop di neraka jahanam saja, mengambil para umatnya. Nah, kemudian tingkatan yang kedua itu disebutkan ada neraka Lauza namanya. Neraka Lauza itu adalah bagi mereka yang mendustakan Al-Quran. Al-Quran sudah berfirman seperti ini, lalu ada orang ngomong bohong aja itu. Bukan itu, mana ada Al-Qurannya kayak gitu. Nah, misalkan mendustakan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, hati-hati, itu ditempatkan di dalam neraka Lauza. Nah, makanya disebutkan neraka Lauza itu tuh dikhususkan bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran atau orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga ada neraka Hutomah namanya, neraka Hutomah. Dalam riwayat disebutkan neraka Hutomah itu dikhususkan bagi orang yang menggibah. Para penggibah dan para pemfitnah itu mereka akan dibakar di dalam neraka Hutomah. Makanya ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana, apakah boleh sih sebenarnya kita tuh menggibah orang, atau ibarat kita tuh mengomongkan kejelekan orang lain? Mengomongkan atau membicarakan kejelekan orang lain itu boleh apabila orang tersebut memang zolim. Orang ini zolim nih, pokoknya kita ngomongin dia karena dia memang benar-benar zolim. Dia ini nih misalkan ya kayak macam-macam lah. Misalkan ada orang dia ini nih memiliki suatu perusahaan ya misalkan, tapi zolimnya luar biasa. Di situ diktatornya luar biasa. Nah, dengan anak buahnya, diktatornya luar biasa. Mulutnya itu tuh nggak bisa berkata-kata yang baik, selalu memaki-maki misalkan. Kita omongkan itu hati-hati dengan itu hati-hati dengan itu, boleh nggak kita omongkan kejelekannya? Boleh, karena dia zolim. Lain ceritanya misalkan ini orang ini baik,
Ada misalkan warga masyarakat kita baik orangnya, cuman dia itu tuh memiliki kebiasaan buruk misalkan. Salah satu di antara kebiasaan buruknya apa? Misalkan dia itu tuh ya anggaplah kalau misalkan kemana-mana jalan itu tuh kan anggap nggak pakai sendal misalkan. Kita omongkan kayak gitu, dia jalan nggak pakai sandal. Baru kita omongkan dia tuh nggak pakai sandal ini. Terus kita omongin bener, walaupun bener, tapi kita omongin jadi buruk kan jadinya kan. Padahal dia tuh nggak pernah ganggu kita nggak pernah ganggu dia, kita nggak pernah dizolimi oleh dia, dan dia bukan orang yang zolim. Hati-hati, hati-hati. Itu ghibah, namanya ghibah yang tidak diperbolehkan. Apalagi fitnah. Kalau fitnah itu tuh kan termakan omongan yang banyak omongan yang nggak bener. Akhirnya apa? Menjadi bola liar, menjadi buah bibir yang itu nggak bener. Nah itu, kayaknya hati-hati. Itu berkaitan masalah ghibah dan fitnah. Kemudian neraka yang keempat, di bawahnya lagi tingkatan yang keempat apa? Neraka sa'ir, yaitu orang-orang yang pergi ke dukun dan memakan harta anak yatim. Dukun, misalkan mau naik jabatan, pergi ke dukun, kamu pakai ini misalkan, insya Allah naik jabatanmu, pakainya gak boleh gitu, gak boleh. Nah lain ceritanya misalkan bedakan antara dukun dengan tabib atau tabaib. Kalau dukun itu mereka itu adalah orang-orang yang memang mereka bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan setan. Kalau tabib atau tabaib ini adalah orang-orang soleh, orang-orang soleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan. Makanya ada kan misalkan kayak di Samarinda itu tuh almarhum Kiai Harum namanya, Kiai Harum di Samarinda tuh ada. Jadi beliau itu tuh orang kadang datang ke beliau kan minta bacakan doa, tiupkan, diminumkan sembuh. Itu bukan dukun, itu tabib namanya, tabib. Karena itu orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan. Karena ilmunya, karena amalannya Allah memberikan kelebihan, akhirnya apa? Dia bisa menyembuhkan orang misalkan. Kemudian dengan kelebihan itu tuh dia misalkan bisa membantu orang. Biasanya kalau tabib-tabib itu nggak mau dia matok harga, itu salah satu cirinya. Berobat kita sana, berapa bayarnya? Nggak usah biasanya. Sekerela hati aja. Nah, berapakah kita beri, mereka nerima, itu yang benar. Kalau dia matok harga, jangan. Itu enggak, itu bukan tabaiban tuh. Hati-hati. Biasanya kalau ulama-ulama kan kalau kita ingin minta air kan, dikasihkan air, habis itu kita amplopinya itu tuh dia nggak matok harga. Nah, itu biasanya salah satu cirinya itu. Memang ada penyakit-penyakit yang tidak bisa juga diobati dengan medis, Pak ya. Ada. Yang kalau misalkan 2 hari 2 malam demam panas tinggi, minumi paracetamol nggak mau juga sembuh, sekalinya dibawa ke tukang urut misalkan Haji Rawi di sini, diurut sembuh. Nah, ada penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan dengan obat, tapi dengan urut misalkan, atau dengan sesuatu yang di luar daripada medis. Jangan terpaku kepada medis saja, ada ikhtiar-ikhtiar yang lain. Kemudian neraka yang kelima, neraka jahim, yaitu tempat orang-orang musyrik, orang-orang musyrik ya. Nah, orang-orang musyrik itu tuh salah satunya apa? Di antaranya tuh orang-orang Zoroaster, penganut Zoroaster kan, yang penyembah bintang dan penyembah api itu. Kemudian neraka sakor, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat dan menghardik orang miskin. Woi, meninggalkan sholat nih, nauzubillah. Jadi kalau misalkan kita bahari ada berapa hari, berapa waktu kita nggak ingat sholat, ya dikodok-kodok lah, ditambal-tambal. Diperkirakan dulu kira-kira belang kambingannya itu tuh sholatnya tuh sekitar ya 2 minggu lah, belang kambingan 2 minggu kita habis sholat isya lagi kayak gitu. Nah, supaya apa? Menambal apa-apa saja yang ketinggalan dari sholat-sholat kita. Dikhawatirkan karena kita meninggalkan sholat kan, nggak jangan sampai kita divonis sebagai orang yang meninggalkan sholat. Kalau ada hutang-hutang bayar hutang-hutang sholat itu. Nah, kemudian neraka yang terakhir adalah neraka hawiyah, yaitu neraka yang paling dalam, paling dasar. Bahkan disebutkan di sana apinya bukan api yang warna merah lagi, apinya warna hitam dan gelap. Saking panasnya kayak gitu. Nah, api neraka hawiyah itu untuk orang-orang orang munafik. Ngaku beriman tapi memusuhi orang Islam. Ngakunya beriman kayak gitu nah, tapi pokoknya agama itu tuh diacak-acaknya kayak gitu nah. Orangnya Islam saja gitu nah, tapi ya banyak sekarang kita dapati dia Islam tapi ya kayak gitu, pemikirannya liberal misalkan, pokoknya semua agama tuh dianggap sama katanya. Nah, padahal Islam orangnya nauzubillahi min zalik. Innad dina indallahil Islam. Agama yang ada yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dalam bersosial memang benar. Dalam bersosial artinya
Lakum dinukum waliyadin. Itu kalau bersosial. Tapi dalam sesama kita, ya agama yang paling benar adalah agama kita. Innad dina indallahil Islam. Nah, insyaallah nanti di minggu yang akan datang kita sambung lagi tentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak nih ceritanya tuh, karena kitabnya lumayan tebal, kitab Sirah Nabawiyah Sofiyur Rahman Al Mubarakfuri. Jadi insyaallah akan kita sambung di minggu yang akan datang. Kalau misalkan masih bulan Maulid ya, kalau habis bulan Maulid stop aja dulu kita. Nanti kita sambung lagi di tahun yang akan datang yang membahas masalah kitab Sofiyur Rahman Al Mubarakfuri. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ala kulli halin. A'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyati arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.